Jika ada oknum direksi yang bermasalah, apakah memang masih pantas terima gaji, Coach? Enggak. Wow, kenapa? Coach kasih solusi. Coach Rene, ini berita lagi rame banget ya. Ngeri. Ferdy Sambo, kita lihat beritanya. Sudah jadi tersangka, Ferdy Sambo masih terima gaji. Raut wajah Anda kenapa tiba-tiba? Nggak ada suara. Guys, sebenarnya gue agak ngeri nih ya. Nggak, gini. Lupakan mau ya oknum lah apa segala macam, bahkan jajaran apalagi gitu kan. Kita bukan bahas ke situnya. Para kepolisian kita yang Masya Allah gitu kan, Republik Indonesia ini. Tapi justru malah saya mau mengapresiasi Bapak Presiden kita dan juga Bapak Kapolri. Nggak, akhirnya bisa kebuka sesuatu yang gimana ya. Gue salah satu yang membaca juga case ini. Harap-harap cemas kira-kira kebuka nggak ya? Dan bisa sampai titik ini sih syukur alhamdulillah. Dan respect buat Pak Jokowi, Pak Kapolri dan segenap jajarannya. Menurut gue lanjutkan terus. Ini gokil upaya untuk memperbaiki kultur. Nah, ini ada hubungannya nih sama pembahasan kita kali ini ya. Artinya saya lihat video Pak Jokowi tegas dengan usut tuntas. Pak Listio juga, waduh Masya Allah gitu kan. Ternyata memang benar-benar clear, gamblang, dibuka semuanya satu persatu apa segala macam. Salam hormat saya buat Pak Listio. Dan itu pilihan yang nggak mudah ya. Maksud gue ngebayang bagaimana bisa skenario yang awal keluar dan sampai kemudian beredar yang awal ya, dan kemudian bisa dibalik seperti ini, kan artinya ada kekuatan yang bertarung gitu. Betul. Dan akhirnya kekuatan yang baik, kekuatan yang terang menurut gue nyala gitu dan bisa terus ada. Dan ini kritikal banget. Lihat ya Der ya. Nah, kemarin kita ngomongin kultur ya. Iya betul. Kultur itu salah satu dari 3 pilar yang memastikan perubahan itu bisa terjadi. Dan mestinya perubahan positif ya. Karena kemudian apabila perubahan negatif, ternyata jangan-jangan kultur tanpa disadari punya pengaruh yang buruk. Jadi gini, kalau dikasih gambaran yang menurut teorinya ya, perubahan itu kalau mau paling gampang berubah, coba lo perhatikan di antara struktur, people and culture. Paling mudah yang mana, Der? Yang paling mudah ya, aduh. Paling mudah tuh yang gini. people. Betul. Iya kan? Karena tinggal ganti aja orangnya. Kalau organisasinya ngaco, ya nomor satu yang harus dilirik kan pasti yang disalahin siapa? Ya, orang nomor satunya kan. Iya. Kalau mau benahin organisasi itu ya nomor satu ganti leadernya, itu yang paling gampang. Oke, ini mundur dikit ya Coach ya. Bukan saya mau main di pinggir jurang lagi ya. Boleh izinkan saya lihat dari yang tadi, yang mundur dikit. Ini kan Ferdy Sambo, menurut berita ya Detik Finance. Ya bener ya. Oke, Detik Finance sudah jadi tersangka, Ferdy Sambo masih terima gaji. Ini cocok ya pembahasan kita. Mungkin kita nggak mau lebih dalam lah. Tahu lah para kita tentang berita ini. Ya udahlah, masing-masing aja lah. Cuma bukan di sini tempatnya untuk membuka untuk yang bukan ranah kita. Tapi di sini konteksnya adalah misalkan kita pinggirin dulu yang ini, kita mau fokus kepada misalkan coba dicocok logikan kepada direksi-direksi misalkan di sebuah perusahaan. Jika ada oknum direksi yang bermasalah, apakah memang masih pantas terima gaji, Coach? Enggak. Wow, kenapa? Enggak. Apabila pelanggaran itu biasanya sudah dicantumkan di dalam peraturan perusahaan. Ya, apabila sudah terbukti atau dia mengaku atau sudah ada bukti-bukti yang clear mengatakan bahwa dia salah, saat itu juga sepatutnya tidak lagi menerima insentif dari organisasi. Memang begitu kulturnya harusnya? Bukan kultur, itu peraturan. Peraturan? Itu peraturan. Ada perusahaan yang mungkin nggak meregulate itu. Kalau nggak ada peraturan, ingat yang kata Pak Sudirman Said, azas kepatutan aja. Iya nggak? Pantas nggak? Ya enggak sih. Nah, kalau lihat dari pantas nggak, ya dilihat di situ. Oke. Tapi mungkin kalau ini, kalau lo kaitkan ke sini, bisa jadi karena belum ada verdict, belum ada keputusan dari pengadilan, sehingga mungkin ada peraturan yang gua nggak paham, masih mengizinkan dia dibayar, gitu, masih masuk sebagai jajaran. Kan belum ada kabar tentang pencopotan pangkat baru jabatan ya yang dicopot ya. Tapi kan pangkatnya bukan tidak dicopot. Masih bertugas masih resmi sebagai polisi, dan mungkin untuk itu dia masih berhak mendapatkan gaji menurut peraturan yang ada. Wallahu alam. Sampai nanti misalkan kan Bapak Kapolri kita gitu kan sudah jelas dan para biasanya gini hakim, jaksa, saya kurang paham nih, mohon maaf. Kalau dibawa ke pengadilan
harus dibuktikan. Jadi ada yang bela dia itu pembela, ada yang mengatakan dari polisi terus diangkat ke kejaksaan. Oke. Nah kalau udah masuk kepada, Nah itu tuh misalnya ditetapkan, oke penjara ya misalkan. harusnya udah nggak bisa. Kan ini udah tersangka. Kalau menurutku tersangka tuh status yang udah sangat clear sih. Tapi bahwa kalau dia bermasalah. Iya, tersangka itu berarti udah ada hukuman kan? Belum dong. Tersangka itu kalau ada hukuman namanya terdakwa. Oh iya, sorry kebalik. Iya. Gitu. Oh berarti tinggal Jadi ini masih ada tingkatannya. Oke, gitu. ya. Oke, mungkin kita nggak berlama-lama bahas di situ ya. Iya, supaya lebih aman juga untuk hidup gue. Loh, ya kan Kita kembali. Justru kita di sini mendukung para jajaran. Bener, karena gini, bertindak tegas, adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bukan hanya kejadian ini ya, Der. Atas setiap kecelakaan yang terjadi, ya. Oke. Apakah itu motor, mobil, itu kan kultur kita mengendarai kendaraan. Iya. Bener nggak? Oke. Sehingga kemudian lu perhatikan ya, kalau di Indonesia ini menarik ya. Salah satu kesempatan gue pernah jalan-jalan ke luar negeri. Pada saat gue ke negara kayak misalnya Jepang ya, atau ke Amerika Serikat, itu kalau ada yang jalan mobil tuh ngalah. Udah pasti. Pasti. Wah, sangat Indonesia Udah sekali pasti. Kalau kita di sini sangat Indonesia lo sekali. diklakson, men. Kalau boleh dipepet-pepet, bahkan yang namanya trotoar tuh diambil, itu budaya, men. Ya ini bukan masalah ngejelekin diri sendiri. Ini kita akui deh. Dan atas semua hal yang kemudian muncul di permukaan, itu di bawahnya ada satu faktor dominan yang nggak tampak yang mempengaruhi itu terjadi. Dan lebih besar lagi. Lebih besar, lihat ya. Tadi masih ingat ya, gue kembali lagi ke sini ya. Change, perubahan itu dipengaruhi oleh apa? Kalau mau bikin perubahan yang efektif, ganti orangnya. Paling cepat itu. Karena kalau kita ngomongin kultur, itu program jangka panjang. Perlu nggak? Perlu, tapi nggak mungkin lo bisa mengharapkan hasil dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa, Der. Tapi kan suruh ganti orang itu kan harus ada yang pemangku jabatan dan kepentingan. Nah itu dia, kepentingannya siapa? Kan ini jadi pertanyaan berikutnya. Iya. Menurut gue ya, ini penilaian pribadi, dan gue juga sepakat dengan apa yang diucapkan sama Pak Sudirman Said. Salah satu menteri BUMN paling keren yang gue pahami itu adalah namanya Sofyan Djalil. Oh tahu. Prinsip dia tau nggak apa? Nomor 1, tugasnya itu gampang, cuman cari CEO yang terbaik untuk bidangnya. Oke. Pahami ya? Bukan CEO yang mau dengerin gue, bukan CEO yang yang penting bisa jaga kepentingan gue, bukan. Untuk tapi bidangnya CEO, maksudnya bidang perusahaannya, bidang industri, bisnisnya? Bidang industri perusahaannya dong. Oke. Ya, terus kedua itu satu ya. Kedua, biarkan dia memilih timnya. Menarik ya? Biasanya yang kerap terjadi saat ini, CEO dipilih, COO-nya yang lain, CMO-nya yang lain. Mereka nggak pernah ketemu sebelumnya. Lo sebagai profesional harus bisa kerja bareng. Jadi dia nggak diberi kesempatan untuk membentuk tim. Bahkan di hari pertama pun udah ada friksi. Kenapa? Karena tim yang membentuk bukan si CEO itu. Oke. Nah ini menarik nih, Coach. Ini kita sambil diskusi ya. Boleh. Artinya kalau perusahaan berarti nggak melulu dia harus CEO-nya misalkan di bidangnya. Oh, seakan-akan perusahaan itu berarti kan ada hubungannya sama bisnis. Berarti orang bisnis sama orang keuangan aja. Padahal misalnya perusahaannya media, perusahaannya transportasi. Nah, itu gimana? Atau tech, marketplace. Gini, pada level itu kemampuan teknis itu sudah menjadi pendukung. Yang lebih penting adalah kemampuan dia membentuk tim, mempengaruhi, memunculkan sense of urgency. Gitu. Jadi pada saat gue bilang dia mumpuni di bidangnya, bukan karena dia ahli di bidang itu, bisa aja belum ada yang ahli di situ. Contoh, dari hasil Pak Sofyan Djalil ini muncul satu orang namanya Ignatius Yonan. Ignatius Yonan tuh dia jadi presiden direkturnya KAI. Dia yang mentransformasi KAI dari cupu banget menjadi keren. Sebelumnya dia apa? Sebelumnya Pak Ignatius Yonan menteri Citibank direktur. Oh, Citibank ya? Kan bukannya dipindahin. Habis itu dia jadi menteri. Ini sebelum itu. Oh iya benar. Pahami ya? Jadi nomor menteri perhubungan ya? Iya, melihat people. Terus satu lagi apa? Structure. Iya kan? Tadi masih ingat ya? Pak Sofyan Djalil bilang apa? Nomor 1, gua kasih kesempatan buat CEO terbaik. Nomor 2, gue biarkan dia membentuk timnya. Nomor 3, gue sebagai menteri akan melindungi dia dari interference politik, gangguan politik. Gokil ya. Jadi memang dari awal dia diminta untuk people udah membentuk struktur terbaik dan kultur itu akan mengikuti. Menarik ya. Nah, atas apa yang terjadi dari setiap kecelakaan, dari setiap korupsi, itu bentuk kultur, men.
Tapi kultur tidak bisa diintervensi saat itu, nggak bisa. Karena butuh contoh sekali, 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun, berkali-kali. Kan kalau kita masuk ke organisasi, gampang sekali ada yang tampak, ada yang nggak tampak. Lihat nih Der, lihat gunung es ya. Masih ingat kan yang cerita Titanic kan? Titanic itu pada saat dia nabrak gunung es yang tampak ya, yang di atas itu nggak kenapa-napa loh. Iya, betul. Cuman guncangan gerak sedikit. Gitu. Cuman yang bikin dia karam karena yang namanya bagian bawahnya itu robek, men. Udah tuh dan langsung tuh. Lihat kalau yang atas kan dia kena matahari. Kena matahari artinya apa? Ya nggak terlalu keras, jadi lebih soft. Ya. Tapi yang di bawah kan nggak kena matahari, jauh lebih keras. Dan bisa jadi ini emang qadarnya Allah, ya, ketetapannya Allah. Karena orang yang bikin Titanic kan sempat bilang bahkan Allah pun nggak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Bisa jadi. Tapi apapun itu, pada saat kemudian kapal itu berjalan, yang mencelakakan bukan yang tampak, yang nggak tampak. Organisasi itu lebih sering celakanya karena yang nggak tampak. Tapi banyak sekali orang fokusnya cuman yang nampak. Lihat, itu yang nampak tuh apa? Oh, kawan-kawan, kita punya goals A, B, C, D, E. Paham, semua paham, tapi belum tentu mengamini. Ya, kita paham objektifnya. Oh, cara penyampaiannya berapi-api. Bisa. Ayo. Ya kan? Job description-nya jelas. Ya kan? Tapi yang nggak tampak, coba lihat deh. Kebutuhan individu itu, dia merasa dihormati nggak? Dia merasa dihargai nggak? Atau jangan-jangan dia di situ cuma kerja doang? Terus ada perbedaan ide. Gue kira-kira kalau ngomong sama Derry nanti langsung dibantai. Ya udah gue mendingan diam aja deh. Ya, atau lo memberi peluang orang untuk ngomong. Itu budaya, men. Ya, bagaimana kemampuan power dan influence? Tunggu dulu. Kalau secara pangkat clear banget, bapak ini dia direksinya. Bener ya, secara strata strukturnya. Tapi jangan-jangan yang paling berkuasa itu namanya bu direkturnya, istrinya. Jangan-jangan yang lebih berkuasa orang yang suka nyeplai barang ke dia. Jangan-jangan yang lebih berkuasa nggak punya jabatan, tapi karena dia megang sesuatu dari orang itu, dia yang bisa ngapa-ngapain. Dapat. Paham ya? Itu power and influence. Belum tentu yang lo lihat, ya, yang dipahami di buku itu yang terjadi, bener nggak? Karena interaksinya bisa beda. Lu lihat kan kadang-kadang kalau di film kan sinetron atau K-drama tuh suka mencerminkan ini dengan sangat baik. Di meeting room semuanya begini kan, saling hormat, ya. Tapi terus digambarkan bahwa seolah-olah awas lo ya, lo lihat deh, iya kan? Nah itu, jadi banyak banget bro yang nggak tampak. Dan ini celakanya kita tuh perhatiannya lebih banyak sama yang tampak. Yang tampak itu membuat organisasi fokusnya itu cuma pada kinerja. Performance lo gimana? Target. Ayo performance, target. Tapi dia lupa kesehatannya, kewarasannya. Kewarasan organisasi itu tergantung kewarasan individu yang ada di dalamnya. Kalau lo ngerjain bidang, gini, dengan segala hormat, punya pekerjaan sendiri itu bentuk kewarasan dan kesehatan. Lo nggak punya pekerjaan, itu peluang untuk nggak waras nggak sehatnya lebih besar, betul ya? Tapi pada saat lo punya pekerjaan, ada di environment yang toxic, yang nggak memungkinkan lo untuk bicara apa adanya, yang nggak memungkinkan lo untuk berkata jujur, juga berbahaya. Jadi antara kesehatan dan kinerja tuh harusnya balance. Tolak ukurnya gimana, coach? Bahwa ini kita harus bisa keluarinnya saat ini, maksudnya apakah memang yang nggak nampak itu harus balance dalam arti benar-benar literally? Hari ini berarti gue harus bagi dua nih. Ini sudut pandang direksi ya. Hari ini berarti gue harus tetap nanyain target misalkan, sama imbangin sama yang ini, atau beda hari atau kapan? Gimana cara? Jawaban mudahnya tuh gini. Permainannya. Sebelum kan gini, kayak kalau lu punya tujuan lu punya objektif untuk ke pulau sana, iya kan, cara mencapainya kan bisa berbagai macam cara, ya kan, bisa lu berenang sendiri, artinya lu yang kemarin kita bahas entrepreneur, pekerja lepasan, itu kan lu berenang sendiri. Kalau perusahaan kan lu ada orang yang dayung kan, bener nggak? Betul. Bagaimana kemudian lu bisa memastikan orang tahu tujuannya di sana dan orang termotivasi untuk dayung? Karena bisa aja kan, kalau yang dayung berdua, yang satu cuma nempelin tangannya, bisa kan? Akhirnya kerja cuma satu, betul nggak? Tapi semuanya dikasih bayaran yang sama. So artinya apa? Cara mencapai tujuan itu lebih penting bahkan dari tujuannya sendiri. Bagaimana bisa tahu indikatornya? Apakah organisasi itu punya interaksi yang berkualitas? Interaksi yang nggak cuma pagi Pak, pagi Bu,
Nih gue kasih ilustrasi. Pas banget lu nanya. Kita kalau ngelihat organisasi kan fokusnya kayak begini, bener gak, Dan? Iya kan? Ada Pak Bos, ya kan, ada bos nomor 2, nomor 3 yang ijo-ijo. Oke. Terus ada kutu kupret, ya ada remah-remah momogi, betul ya? Betul ya. Dan kita berpikir organisasi bergerak begini, bener kan, Der? Enggak, organisasi kayak begini, Der. Bodoh. Bener nggak? Kenapa? Orang akan ngomong lebih nyaman sama orang yang dia nyaman dong. Gue ngapain ngomong sama Derry? Setiap kali gue mau datang ke Derry, dia udah sinis banget, matanya tuh udah nggak welcome, pintunya ditutup. Ngerti nggak? Lo bos bisa bilang aja secara umum, lo bilang, saya ini percaya dengan kebijakan pintu terbuka ya. Kalau ada apa-apa masuk. Cuman kamarnya ditutup melulu. Bener gak? Lo gak pernah tahu ada urusan apa anak buah lo. Orang tuanya kayak gimana gak pernah tahu. Namanya aja mungkin gak tahu. Iya kan? Dan lo berharap banyak dari situ. Jadi dalam konteks ini ada formal leader tapi ada informal leader, Der. Oke. Jadi ini sengacak ini. Dan ini akan menunjukkan, sebenarnya ada kajian sendiri ya. Cuman gue gak akan terlalu dalam. Nanti mungkin kita bisa bikin kelas supaya kita dapat duit juga, penghidupan lain gitu ya. Gimana mengelola organisasi. Dari bentuk interaksi ini udah menunjukkan organisasi ini sehat atau enggak. Bayangannya tuh gini, Der. Kalau lu datang ke satu tempat, lu pernah gak sih datang ke kantor yang lu belum pernah datengin sebelumnya? Iya pernah. Pernah kan? Pernah lah. Terus lu bisa ngerasain. Awalnya tuh kan lu punya persepsi tentang kantor itu kan? Iyalah. Tapi pas lu datang, lu merasakan apa coba? Situasi batin. Iyalah. Bener gak? Iyalah. Lu antara ke kantor yang semua orang baru sama yang ke kantor semuanya diem. Iya, apalagi dia ngeliat orang baru datang, terus kayak kita nggak kenal, tiba-tiba gini. Betul nggak? Iya. Itu kan sebenarnya udah indikator budaya, Der. Kelihatan deh. Kelihatan. Dan bagaimana kemudian lo ngomong dengan atasannya, dengan bosnya, teman lo yang pada saat lo bertemu, lo bisa mendapatkan konfirmasi akan banyak hal yang dia ucapkan. Oh iya. Make sense gak? Dia bilang, oh semua karyawan sih bersyukur ya saya ada di sini. Jadi ngomongnya aja udah ketahuan bahwa sebenarnya orang tuh udah pengen kalau bisa dia nggak di situ gitu kan? Iya nggak? Iya nggak? Nah ini yang menurut gue penting, terlalu sinis ya. Jadi ada beberapa kaidah sih ya yang menurut gue penting untuk dipahami terkait budaya. Dan kita kan sempat nanya ya waktu itu ya. Iya. Ada beberapa yang masuk tuh kayaknya perlu juga. Boleh. Nih kita buka dulu dong coba beberapa komen-komen yang dia mau cerita keadaan budaya di kantornya dia seperti apa. Apalagi ini menariknya ada yang beda negara misalnya, Coach. Atau banyak orang Indonesia yang kerja di luar. Iya, dan jangan naif bahwa budaya ini nggak punya pengaruh. Jangan. Budaya ini punya pengaruh yang sangat besar kepada kinerja. Bukan cuma kinerja organisasi, kinerja lo. Iya. Gitu. Sebenarnya ada yang mau gue tanyain juga. Nanti mungkin setelah gue bacain, Coach, kayak seputar misalkan jangan-jangan mungkin bosnya oke, santai, dia mungkin ngebuka gitu, connect gitu sama anak buahnya. Tapi anak buahnya mungkin agak sungkan, itu sangat mungkin. Iya dong. Karena misalnya kita di kultur Indonesia, terus kita pergi ke Amerika, kita terbiasa bahwa bos itu hanya bicara seperlunya. Misalnya, kultur secara umum Indonesia kan seperti itu. Jarak kekuasaan tuh jauh. Jadi kalau saya tuh remah-remah momogi, apalah artinya aku kemudian bicara sama bos. Kalau bos bertanya, ya gue jawab seperlunya. Iya nggak? Sementara kalau di kultur Amerika itu menunjukkan kualitas kedekatan lo dengan atasan itu hal baik. Gitu. Di situ aja udah nggak nyambung antara ekspektasi lo tentang bagaimana seharusnya bos dengan bagaimana kejadian sesungguhnya, itu nggak nyambung. Jadi bukan berarti kita harus dipaksakan dengan gaya-gaya Amerika dong. Bukan, tapi kita perlu memahami bahwa ada faktor yang bermain yang menentukan kualitas interaksi lo dengan dia. Dan kalau lo masih pakai asumsi yang sama dengan sebelumnya, asumsi yang sama dengan lo masih di Indonesia, lo nggak akan perform. Nggak akan perform, man. Nggak akan. Gitu. Jadi emang butuh paham, dan adjust, alhamdulillah udah ada gitu ya. Contoh-contohnya nanti kita bisa bahas deh. Oke. Ya, ini kita baca komen dulu dari teman-teman yang udah pada masuk nih. Masya Allah. Oke, nanti mungkin buat teman-teman juga, biasanya kita di penghujung tuh kadang juga suka buka interaksi ya sama teman-teman ya. Jadi buat lo misalkan pengen cerita sesuai dengan tema kita, nanti kita antarkan lah kira-kira pembahasan untuk yang berikutnya apa. Lo tinggal komen aja sesuai dengan arahan Coach Reni nanti ya. Oke, yuk. Mai Michan, dia bilang gini, saya udah kerja di Jerman di beberapa perusahaan milik Perancis. Udah Jerman, perusahaan milik Perancis. Oke, seru ya? Seru banget nih. Denmark dan Jerman.
Wah, ada Denmark juga nih. Nah, semua kulturnya beda. Gue pikir tuh sama-sama negara. Beda Di Eropa. banget. Nanti gue tunjukin ya. Boleh. Gue tunjukin. Oke, semua kulturnya beda dan belajar terus bagaimana bisa bicara dengan bos yang berbeda-beda. Sejauh ini sudah lebih berani beda pendapat, tapi tetap fokus mencari solusi dari masalah. Alhamdulillah. Menurut saya, hal-hal seperti itu ilmu kehidupan nggak ada gurunya selain pengalaman. Wow, bijak sekali nih. Ini. Alhamdulillah sebagai muslim dikasih panduan dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW. Jadi nggak blank ngadepin hal-hal begitu. Nah, coba kita beda dulu berangkat dari lintas negara deh coach dalam satu benua. Bedanya di mana? Kok bisa-bisanya Jerman, Prancis deketan pula lah bisa dibilang ya kalau nggak salah ya. Ya terus ada Denmark, satu benua Eropa kan. Dan nggak jauh-jauh mereka jaraknya kan. Maksudnya apa sih habitnya? Apa yang membedakan? Kok sampai-sampai kok masih ingat kan waktu gue cerita tentang Hofstede ya waktu pembahasan sebelumnya ada satu orang situs ya? Orang tua Belanda yang dia waktu itu dapat tanggung jawab untuk membangun 2 kota yang berdekatan, yang satu di Belanda, yang satu di Belgia, Den Haag dan Antwerp. Dan dia bingung dengan waktu yang sama, jumlah duit yang sama, kerusakan yang sama setelah Perang Dunia Kedua nih. Kok yang di Belanda lebih cepat ya? Menarik ya. Jadi dia menduga ada faktor yang bermain. Setelah itu dia bekerja sama dengan banyak sosiolog, psikolog, psikososiolog, dan kemudian dia memunculkan yang namanya Hofstede Index gitu. Di sini kita bisa ngelihat nih, bentar ya. Oke, coba. Psikolog ya, sama apa tadi? Psikonya apa? Psikologi, terus sosiologi. Jadi kalau psikologi kan membahas diri gitu ya. Tapi kalau sosiologi kan nggak mungkin diri dibahas tanpa melihat konteks dia dalam lingkungannya. Iya. Paham ya? Aman lah itu, asal jangan psikopat ya, coach ya. Kan makanya jangan. No iya kan nanti bunuh orang tanpa landasan lagi. Jadi ini biarkan Derry dalam ini ya. Kita mencari keselamatan, Masya Allah. Jadi gini ya Der ya. Iya. Dia Pak Hofstede ini menarik ya. Dia menyebutnya nih ada beberapa nih, lo perhatikan ya. Ada apa, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ada Denmark, Perancis, Jerman, dan Indonesia. Oh, jadi bisa di-compare ya coach ya? Bisa diketik ya? Bisa tinggal diketik aja. Kawan-kawan juga tinggal masuk ke Hofstede, ini gratis. Ya, lihat di power distance. Yang paling rendah siapa coba? Lah, Denmark. Iya. Jadi di situ artinya lu bandingkan yang paling ekstrim, paling tinggi siapa? Indonesia. Nomor 2 ya si Prancis. Jadi Indonesia tuh 11-12 sama Prancis ya. Gitu. Kalau soal power distance, artinya apa power distance? Ingat ya, bagaimana orang yang mempunyai kekuasaan dipersepsikan. Masih ke cerita gue dulu ya. Waktu gue masuk ke sempat ngobrol sama satu BUMN yang udah tua banget. Kalau direksi tuh makan di satu ruangan. Ya, L-1 dimakan di luar ruangan, ya. L-2-nya tuh makan di taman. L-3-nya itu kagak makan, men, cuman ngeliatin doang. Melayani. Kok gitu? Gila kan? Terus tiba-tiba dia, misalnya ya, teman gue ada yang baru ditunjuk jadi di direksi di BUMN yang juga udah lama. Terus dia masuk ke satu ruangan, dia bilang gini, gelap ya ruangan ini. Terus besoknya dia datang di chat, men. Padahal gelapnya bukan. Di chat. Terus waktu dia bingung kenapa di chat. Ya itu yang gue bilang, yang on juga lu. Kenapa lu nggak menyadari bahwa di sini belum bisa membedakan antara yang satu tuh wacana, cuman bergumam doang, gelap ya gitu ya. Yang satu itu bercandaan, sama yang satu lagi itu instruksi. Nggak bisa dibedain. Belum lagi yang sarkas ya. Apalagi contoh kayak gue makanya nggak cocok kalau jadi direksi BUMN. Cuman kalau jadi komisaris, bismillah siap. Jadi ya paham ya Der ya. Lihat nggak bagaimana Indonesia dan Prancis lebih dekat dibandingkan sama Jerman dan Denmark. Ini kan clear banget. Ini udah memberikan indikasi. Nanti mesti dikaji lagi power distance di organisasi itu kayak gimana. Karena organisasi multinasional di Indonesia, Unilever misalnya, kapan-kapan kita undang Pak Willy Saelan gitu ya. Dengan organisasi yang masih perusahaan keluarga, itu beda banget. Padahal sama-sama Indonesia di Indonesia. Lo bisa bayangkan ya. Jadi yang namanya Denmark, buat jawaban Mai, siapa tadi? Mia ya atau siapa? Mai sebenarnya ilmu kehidupan itu betul, tapi sudah ada orang-orang yang mengalami hal sama sehingga lo bisa belajar dari mereka, termasuk Pak Hofstede ini. Dengan Mai melihat seperti ini sebelum masuk satu perusahaan, lo tinggal klik aja negaranya.
Misalnya ini di compare sama apa gitu ya. Iya, lihat nih kalau lo orang Indonesia, lo tuh karakteristiknya secara umum, apalagi orang Indonesia mayoritas Jawa, Muslim, itu udah pasti yang di sini. Udah pasti. Ada yang di luar pakem. Biasanya kalau orang-orang yang minoritas tuh di luar pakem. Biasanya seperti itu ya. Dan kenapa bisa jadi seperti ini? Ya supaya kita jelas bisa mengkontekskan diri kita. Iya, betul. Jelas. Dapat. Lihat yang kedua nih. Dapat. Lihat individualism. Lihat ya. Hah, jomplang banget. Nah, Indonesia 14. Yang lain mirip-mirip ya. Individualism itu maksudnya apa? Keberanian seseorang untuk mengatakan, Pak Dery, saya Rene, Bapak salah. Oh enggak sih, Indonesia enggak gitu sih. Makanya gitu, kalau kita akan ngomong biasanya ya, kayaknya enggak gitu deh. Biasanya dia akan ngomong sama temennya, menurut gue bos salah, menurut gue juga. Tapi kita cuma berdua. Kan? Ya udah kita ngomong sama yang satu lagi. Ajak bertiga, berempat, berlima, bersepuluh. Akhirnya isunya udah gede banget. Baru kemudian datang ke bos. Atas rekomendasi kami rame-rame Bapak salah. Iya padahal tinggal lo ngomong aja waktu dulu awal salah. Bapak juga bilang, oh iya gak apa-apa. Cuman it takes time untuk kita bisa secara individualistik mengatakan you're wrong. Tapi susah juga. Direksi ada yang bilang kayak nggak terima gue dibilang salah. Makanya kan power distance-nya balik yang nomor 2, baik yang nomor 1 tadi. Betul ya? Iya kan? Lihat tuh. Oh iya nyambung lagi. Gokil ya? Iya lagi. Gokil ya? Tapi kalau mau dibilang bahwa kayaknya nggak semua deh coach. Tapi hampir semua. Gimana ya? Tapi kan ini memang kecenderungan. Jadi kecenderungan itu rata-ratanya orang Indonesia ya kayak begini. Dan ini bukan masalah benar salah. Ini keadaan faktual yang kita harus hadapi. Bahwa ada loh faktor tidak tampak yang mempengaruhi kinerja lo, cara kerja lo. Kalau lo menganggap faktor yang gak tampak ini gak ada, yang salah siapa? Yang ngabur siapa? Lo. Iya, lo sendiri sih. Clear ya? Gitu. Nah, terus cara menyikapinya gimana? Oke, kita fokus di nomor 2 dulu ya. Misalnya kita terus yang jomplang sekalian dari Denmark. Misalnya kita kerja di perusahaan Denmark. Lah terus dia berarti gini, koreksi kalau salah ya. Coach, bacanya gini. Oke, Denmark, bos gue orang Denmark, dia tuh kayaknya santai nih berarti nih. Iya. Gitu dan ya? artinya lu yang betul. Jadi gini, yang mengikuti kultur itu individu, bukan sebaliknya. Bukan individu menuntut kultur berubah untuk dia. Ini yang sering kali salah. Oke, ini gue dapet nih. Ya, kebanyakan orang berpikir kan gue orang Indonesia, pahami dong. Gak bisa. Lo mengikuti yang dominan. Lo tuh lagi ada di mana? Kalau ada bule datang ke Indonesia, kalau bosnya terus dia berperilaku ngaco, yang ngaco siapa? Si bule itu. Oh, berarti misalnya ada perusahaan tiba-tiba misalkan ditaruh sama foundersnya, CEO-nya atau direksinya orang Denmark. Di Indonesia nih, di Jaksel nih, dia ngikutin kita dong. Dia harus ngikutin kita, betul. Bukan ngikutin saya ya, ngikutin kultur Indonesia. Oke, dibalik ya. Memahami kultur Indonesia. Mantap nih materinya Coach Rene ini. Dibalik nih. Berarti kalau misalkan tadi kan Indonesia kerja sama bosnya orang Denmark, dia kerja di luar. Berarti kalau dia mau negor, ya udah bismillah, tegur aja. Dia individualisme tinggi kok. Oke, santai jadinya. Probability lo salah kecil. Ya. Karena kecenderungannya orang serileks itu. Nah, dibalik nih sekarang. Artinya ada orang Denmark kerja yang di Indonesia, jadi bos dong. Pada saat lo jadi bos, jangan punya ekspektasi. Ada pertanyaan terus ada yang angkat tangan. Jangan punya ekspektasi. Kenapa? Orang Indonesia akan lebih senang ditemenin sendiri, diajak ngobrol, bukan di ruang meeting, bukan di kantor bos, tapi di kantin. Makanya perkara yang kayaknya remeh banget ya. Dan ini gue menyaksikan sendiri bagaimana bagaimana transformasi kultur itu terjadi dengan bos itu mengubah kelaziman. Ini sebenarnya ceritanya Pak Dirman. Atas izin beliau gue ceritakan nih. Oke. Dia itu sebagai menteri pusing banget kan waktu awal datang ke satu institusi yang menteri sebelum Pak Dirman, sekjennya sebelum Pak Dirman, ketua BP Migasnya sebelum Pak Dirman masuk, itu masuk penjara semua men. Jadi kalau ditanya, emang ya di SDM? Iya. Oh iya deh. Sebelum dia ya. Oh iya. Kan era sebelumnya. Ya. Jadi lo ngebayang gak kalau apa efeknya ada bos yang di penjara ya, kepada anak buah coba. Efeknya apa? Maaf ya, dengan segala hormat gue harus menggunakan ACT misalnya. Berani gak orang mengatakan antara sebelum kejadian dan sesudah kejadian, orang ACT akan bilang gue kerja di ACT. Beda gak?
Ada yang pernah kita undang di sini dan dia kerja di ACT waktu itu. Kalau sekarang kayaknya dia udah nggak berani deh. Makanya, paham ya? Lu ISDM tuh waktu itu kayak gitu. Orang tuh udah gitu ya, udah kerja di mana? Di Monas. Oh, Bank Indonesia. Bukan yang seberangnya. Oh, Indosat. Bukan. Yang di pinggirnya. Apa? Bangkok Bank. Bukan, di samping. Oh, ISDM. Dengan segala hormat sama kawan-kawan ISDM nih. Dan Pak Dirman bilang, the problem adalah quality of work sama reputasi. Dua-duanya nggak bisa dibenahi segera. Cuman tahu nggak salah satu caranya? Yuk kita ubah bareng-bareng. Dan salah satu cara yang paling efektif dilakukan sama Pak Dirman, dia datengin satu-satu. Belum pernah ada menteri duduk di di kantin, pesen makan soto. Terus kemudian dibikin kegiatan. Nggak ada menteri yang pernah datang sebelum dia di Pusdiklat. Datang nginep di sana. Nggak ada. Biasanya cuma datang ngeresmiin keluar. Dia nginep 2 hari. Masya tidur Allah. Di tempat yang sederhana itu. Hal kecil ya. Dia benar-benar beliau jenius juga. Efeknya tuh nggak, orang kan akan cerdas juga ya. Iya. Oh iya nggak. Harus begitu. Dan memang Pak Dirman meyakini. Ingat kan tadi kita bilang gimana sih mengubah budaya? Ya kenapa budaya mesti dirubah? Karena mengubah budaya itu bagian dari mengubah perubahan transformasi positif. Budaya tuh nggak boleh cuma sekedar kita berubah yuk. Gitu kan, lu bukan gaban gitu ya. Nggak tahu di sini, nggak tahu. Tahu, gue tahu lagi. Kalau nggak tahu pada Google apa sih gaban? Tiap sore tuh gue nonton. Dimu tahu? Tahu juga dia. Paham ya? Jadi berubahnya harus ada purpose dan menjadi berubah lebih baik. Dan berubah lebih baik itu indikasinya adalah interaksinya lebih berkualitas, percakapannya bermakna. Kayak kita nih ngobrol, gue ngomong lo dengerin, lo ngomong gue dengerin. Bukan gue ngomong lo dengerin terus habis itu ngerti ya, lusa jadi ya. Paham ya Dar ya? Iya. Nah para bos yang menyimak atau para anak buah, dengan cara yang sangat bijak coba kirim ke bos siaran ini ya. Iya, setuju. Ya. Nah, karena ini bisa diubah, diintervensi ini bisa. Tapi kebanyakan orang cuman membuatnya seremonial aja. Sesi motivasi, team building. Padahal harus ada purpose-nya. Tuh kan, kalau orang secerdas beliau Pak Sudirman Said, kenapa nggak harusnya lanjut ya untuk membawa kementerian itu juga SDM. Problem budaya dan tentunya kita akan bahas berikutnya. Kita fokus di nomor 3 ya. Enggak, tapi beliau Masya Allah, maksudnya ngelihat dari pertanyaan lain nggak, coba ya sebentar. Kita lihat ya teman-teman ya, karena memang ini harus pindah laptop dari laptop sini ke sana gitu ya. Nah, ini nih. Ini yang tadi. Coba next dong. Nah, ini Muhammad Reza Ananda. Menurut Ane, munculnya budaya toksik di kantor salah satu penyebabnya adalah banyak akun-akun receh di luaran sana yang selalu nge-share overheard yang belum tentu valid. Iya lagi, overheard radio ada tuh coach. Agency juga ada tuh. Anak-anak biasanya kayak gitu-gitu tuh. Kayak yang dia keresahannya diluapin di sosial media gitu. Itu kadang juga toksik sih. Oke, kita lanjutin ya. Nah, lalu oleh sebagian orang dijadikan kesimpulan atas suatu dugaan kelaziman yang terjadi di dunia kerja. Exactly. Ujung-ujungnya malah jadi kan Firman Jering. Jadilah banyak yang gampang ngeluh karena weekend mau kelar, takut kerja overtime, nggak enakan mau nolak kerjaan padahal lagi overload, bahkan sampai takut networking di kantor gara-gara seuzon duluan bakal kejebak toxic relationship. Padahal dunia kerja nggak selamanya begitu katanya. Iya betul. Iya kan? Betul, dan Reynald udah bahas dengan sangat baik ya. Oh iya, di monolognya kemarin. Di monolog kemarin ya. Bener. Salah satu menurut gue yang powerful banget di situ, kita bukan overthinking sih, karena menurut gue kita butuh berpikir dalam dan bisa jadi overthinking, tapi yang problem adalah overstimulating. Kenapa? Di budaya yang sekarang lebih sulit karena semuanya ngomong, semuanya punya opini dan semuanya merasa perlu diperhatikan. Bagaimana dengan kita memperhatikan? Dan sebenarnya ini semua akan solve dengan sendirinya. Kalau apa sih sumber motivasi yang paling basic tuh apa sih? Lu mengerjakan yang lu sukai, bener gak sih? Kenapa sih dari day in day out datang ke sini bikin podcast? Iya, ada harapan untuk dibayar, ada kemudian efek untuk kemudian saya nanti lebih dikenal. Nggak mungkin hilang itu. Tapi bukankah dari menikmati prosesnya? Oh iya, nikmat banget, Masya Allah. Kalau lo ditawari pekerjaan lain,
tapi nggak memberikan kenikmatan ini, apa yang lo paling benci dari akuntansi misalnya? Mungkin kayak lo kayak benci akuntansi. Sangat tepat sekali. Bener, kan? Lo dikasih gaji ya, gajinya itu 5 kali lipat pendapatan lo sekarang. Tapi lu suruh ngerjain akuntansi. Saya bangun media broadcast saya dia juga diambil duitnya, terus dia kasih orang untuk ngerjain tugas akuntansinya. Selisihnya sama Derry dibikinin perusahaan media, betul kan? Iya kan? Itu jawaban Derry. Udah kebaca. Tapi artinya apa? Bro, sis, yang lo perlu lakukan itu sebelum yang lain-lain, nomor 1, cari yang lo sukai. Dan lu fokus di situ untuk jadi piawai di sana dulu. Kenapa? Orang ngomong apa pada saat lu menikmati pekerjaan itu, ketawa-ketawa aja. Berapa sering sih gue denger Derry itu dicela gitu ya. Ada yang komentar, apa sih nggak ada adab ya kan, kerjanya motong-motong orang. Ya namanya juga podcast kayak begitu. Tapi efeknya ke Derry apa? Dasar orang nggak gampang ngerti. Gue kan lagi coba bikin podcast, ya udah deh gue nggak usah bikin podcast lagi. Loh, itu kan mutung. Kenapa Derry nggak melakukan itu? Karena lu udah settle dengan pilihan lo. Kebanyakan orang bekerja itu problemnya menjadi seperti ini karena yang difikirkan adalah cuma duit. Dan kalau duit udah dapat, yang dikerewesin semuanya. Paham ya? Iya. Gitu. Okay. Apalagi kemudian ada comparative happiness, lo bandingin hidup lo dengan hidup orang lain. Waduh, repot itu tuh ya, tahu tuh gue tuh. Itu nggak ada bisa-bisa tuh. Dan tugas leader itu adalah memunculkan sense of urgency dalam organisasi dan membantu mana orang-orang yang kira-kira mau menjadi bagian yang positif. Nah, tolak ukur untuk milih bahwa ini adalah kantor yang nyaman. Tadi kan katanya kan kita yang penting bukan nyaman ya. Bukan ya, sorry ya. Lebih masih ingat kita udah bahas, sempat bahas waktu itu atau belum ya? Nanti kita bikin sesi lagi kayaknya deh. Itu makanya work life harmony ya. Dan career triangle ya. Atau minimal bukan nyamannya di suasana kantornya, tapi dia piawai di situ lah. Pertimbangannya tuh gini, Dar. Nomor 1 ya. Ini masuk juga nih ke kayaknya banyak juga yang nanya ke kita kan. Gue baiknya keluar apa enggak ya? Wow, bener gak sih? Iya. Stay or quit. Nah, ntar kita, kalau menurut lo ini relevan, ya, coba case lo tuh apa? Kasih tahu ke gue. Tapi tolong, ada 3 hal yang perlu lo perhatikan dan tolong di share ya di dalamnya nanti. Pertama, lo mesti ngukur apa coba? Lo mesti ngukur ukuran remunerasi lo tuh gimana. Tapi nomor 1, persyaratan yang paling prinsip ya adalah job satisfaction ya. Job satisfaction tuh bukan lo mendapatkan pekerjaan yang lo harapkan, bukan, lo menikmati pekerjaan yang diamanahkan ke lo. Oh, itu untuk menjawab bahwa gua quit or stay ya, gitu kan? Keluar apa gua tetap di sini? Pertimbangan nomor 1 job satisfaction. Ya, gua keluar, resign apa tetap di sini ya? Betul. Gitu. Itu dulu yang pertama. Itu nomor 1. Oke. Ya, jadi lo apakah lo mengerjakan hal yang memang lo pilih atau lo dipaksa? Kalau lo dipaksa, job satisfactionnya hampir pasti 0. Cuman kalau lo orang yang sangat bersyukur, bisa jadi walaupun ini bukan pekerjaan yang lo suka, lo masih coba explore. Kan banyak orang gini, gue gak suka itu. Lo ngomong akuntansi lo gak suka, bisa jadi karena lo udah pernah nyoba dan gak suka. Tapi ada orang yang, gue gak suka akuntansi, pernah ngelakuin gak? Enggak. Ya itu juga gak tepat. Oh, itu juga salah. Paham ya? Iya. Ya. Jadi nomor 1 itu job satisfaction, nomor 2 duit. Oh, duit tetap masuk ya? Duitnya tuh ukuran atas apa yang lo sudah luangkan, atas apa yang diminta dari lo, sesuai imbalannya sesuai nggak? Iya gak? Ya kan kita udah bahas yang overpaid, underpaid, masih inget ya? Coba kepoin lagi yang Derry udah jago banget. Masya Allah, udah jago banget. HR manager di BUMN. Bukan, comment band. Comment band. Dan yang terakhir, Der, quality of life. Tahan dulu aja. Kalau mau kita bahas di episode berikutnya gimana? Boleh ya. Boleh. Kita bahas ya, terus nanti kita lempar lagi ke mereka. Nah, buat teman-teman coba deh komen di bawah, kira-kira sekarang yang lagi galau, keluar nggak ya, resign nggak ya? Apa jangan-jangan gak nih, gue stay aja di sini karena berbagai macam pertimbangan apa segala macam. Nah, pertimbangannya itu kira-kira coba tulis di kolom komen. Nah, misalnya, Coach, gue sebenarnya mau keluar, tapi gue sih kayaknya lebih berat ke enggak ya, karena begini. Atau dibalik, kayaknya gue udah nggak di sini deh, gue lebih milih keluar karena begini. Nah, alasan itu dituang di komen, jangan-jangan alasannya salah dan nggak valid. Nah, gue kasih tahu yang lebih mengerikan. 2 dari 3 orang yang pindah, itu berharap mereka nggak pindah. Serius? Ini riset di Amerika, tapi di Indonesia gue yakin nggak terlalu jauh. Nanti kita jawab. Coach kasih solusi.